Chapter 211. Kakak, lari, aku akan menahannya. Zuo Fan berteriak. Dia melemparkan dirinya ke Li Jingtian untuk menahannya. Li Jingtian menyalak, "Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Jangan paksa tanganku. Aku tidak peduli, kamu tidak diizinkan untuk menyakiti saudara perempuan." Zuo Fan berteriak, matanya dipenuhi tekad. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai dipindahkan. Mereka saling menatap mata dan mengangguk. Sue Qingjian membuka botol dan memberikan pil kepada Qiu Yanhai. "Aku tidak tahu apakah pil itu akan banyak membantu, tapi kita tidak bisa membiarkan usaha anak itu sia-sia." "Hehehe, perempuan tua, anak laki-laki cantik itu pasti di bawah umurmu tapi kulitnya masih cantik." Qiu Yanhai menyeringai. Sue Qingjian membentak untuk menyembunyikan rona merahnya. "Kentut tua, kamu masih bodoh meskipun antik. Cepat minum pilnya agar kita bisa melewati ini." Sue Qingjian mengelus cincin di jarinya dan bergumam, "Sayang, keluar dan lindungi aku." Srik. Dengan teriakan, elang putih sepanjang 20 meter muncul di atas kepala. Itu terbang berputar-putar di atas, melepaskan angin dingin yang bertiup membentuk penghalang di sekelilingnya. Binatang spiritual tingkat 5, Snow Falcon. Zuo Fan dan Li Jingtian menangis. Kejutannya masih jauh dari selesai, karena Qiu Yanhai juga menjabat tangannya sambil tersenyum. Auman bergema di telinga semua orang saat harimau merah dengan sayap menyala keluar dari cincinnya. Harimau merah mengitari Qiu Yanhai, ekornya sepanjang 10 meter menjentikkan ke tebing setinggi 50 meter, membuatnya menjadi puing-puing. Matanya yang berapi-api menatap belati ke arah Li Jingtian. Binatang spiritual tingkat 5, Earthcore Flame Tiger. Mata Li Jingtian bergetar, begitu pula hatinya. Dia semakin kagum pada Zuo Fan. Semuanya berjalan seperti yang dia katakan. Pasangan tua ini mungkin telah bertarung satu sama lain sampai mereka menjadi pikun, tetapi masih menyimpan kartu tersembunyi untuk berurusan dengannya. Dia tidak melihat hewan roh seperti itu terakhir kali mereka bertarung, sehingga menjadikannya kartu terakhir pasangan itu. Zuo Fan juga terbelalak, bukan karena kegembiraan daripada ketakutan. Semakin banyak monster tua di lengan baju mereka, semakin dia merasa mereka sepadan dengan usaha mereka. "Tuan muda, minggir, aku harus menyelesaikannya di sini dan sekarang." "Tidak." Li Jingtian meraung. Tetapi Zuo Fan masih memeluknya erat-erat. Dengan kesal, Li Jingtian menamparkan Zuo Fan, "Kalau begitu, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang akan terjadi selanjutnya." Meskipun serangan telapak tangan yang ganas, Zuo Fan tidak menunjukkan rasa takut. Mata Sue Qingjian melonjak tetapi hanya berteriak, "Nak, kami akan membalaskan dendammu." Sue Qingjian dan Qiu Yanhai masing-masing menelan pil tanpa ragu sedikit pun. Mereka duduk bersila untuk menyerapnya saat dua binatang spiritual tingkat 5 berjaga. Berderit. Telapak tangan mematikan Li Jingtian terhenti. Zuo Fan mencibir, dengan mudah menepis telapak tangannya. "Pa." Zuo Fan menegakkan tubuh dan menatap Li Jingtian dengan senyum jahat. Yang tersisa hanyalah mereka yang menyerap pilnya. "Hahaha, Stuart Zuo benar-benar bekerja dengan cara yang misterius. Kamu jauh lebih licik daripada kontriver yang tidak diinginkan itu." Keduanya benar-benar mengambil apa yang disebut pil. Mereka dulu sangat berhati-hati tentang segalanya, hanya untuk gagal pada akhirnya. Li Jingtian tertawa. Kedua binatang spiritual itu tercengang. Majikan mereka memanggil mereka untuk berjaga-jaga,
Tetapi mengapa orang tua ini mengambil waktu manisnya, bahkan dengan sedikit niat untuk menyerang? Zuo Fan mencibir, Penatua Li, mudah disanjungan. Tidak ada yang misterius tentang keterampilan aku. Aku hanya membimbing mereka ke hasil ini. Semakin berbahaya saat itu, semakin mudah bagi orang yang berhati-hati untuk lengah. Jika dia bisa melihat seutas harapan, dia akan meraihnya tanpa gagal. Pil pahit yang harus ditelan adalah deskripsi yang pas, bukan? Yang aku lakukan hanyalah menyiapkan panggung agar bahaya ini terungkap dan membuat mereka menelan pil yang tidak mereka ketahui. Mata Li Jingtian bersinar kagum. Dia perkasa dalam pena dan pedang. Metodenya berbelit-belit dan tidak mungkin untuk dilihat melalui mereka. Dia adalah jenius milenium. Ngomong-ngomong, Zuo Fan menatap Li Jingtian bingung. Penatua Li, kamu mengatakan Regen Estate ingin menaklukkan pasangan ini dan bahkan mengirim 10 ahli panggung Radiant. Tapi bukankah pembohong tak dikenal Leng Wuchang melakukan trik apapun? Hahaha, tentu saja dia melakukannya. Hanya dia yang tidak memiliki cacing darahmu. Jadi satu-satunya rencananya adalah mengepung keduanya dengan pasukan Regen Estate. Tapi itu malah menjadi bumerang, dan masalah itu dibatalkan. Tuan perkebunan pada saat itu ingin memaksa pasangan itu untuk tunduk, tetapi terpaksa melupakan hal ini ketika mereka terlalu keras kepala dan tidak punya cara untuk membuat mereka menyerah. Zuo Fan mengangguk. Bukan salah Leng Wuchang karena tidak berhasil, tetapi kurangnya sarana untuk melakukannya. Tanpa blutuamnya, bahkan Zuo Fan akan pulang dengan tangan kosong. Saat mereka berbicara, pasangan itu perlahan membuka mata dan berdiri. Tapi pemandangan itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Kemana perginya haus darah Li Jingtian yang ganas? Mengapa anak itu aman dan sehat? Mereka ingat bagaimana gambar terakhir sebelum menutup mata mereka adalah telapak tangan Li Jingtian yang menghancurkan datang dengan cepat di kepala anak itu. Zuo Fan dengan mudah melihat keraguan mereka dan membungkuk, "Senior, izinkan aku memperkenalkan kembali diri aku. Aku bukan dari Regen Estate, tetapi pelayan klan Luo, Zuo Fan. Aku mewakili kepala klan kami saat mengundang senior ke klan kami sebagai tetua. Tolong beri kami kehormatan tanpa batas ini, senior." Apa? Keduanya terkejut ketika mereka menoleh ke Li Jingtian. Dia mengangguk sambil tertawa, "Seperti yang bisa kamu tebak, aku bukan lagi yang mulia bupati, tetapi tetua klan Luo. Aku diingatkan akan kekuatan kamu yang luar biasa dan karena kamu bukan bagian dari rumah manapun, kami datang untuk menyampaikan undangan." Hati keduanya bergetar karena syok. Siapakah klan Luo yang memenangkan Li Jingtian, seorang ahli menakjubkan dari Regen Estate? Itu bukan hanya ejekan di Regen Estate, tetapi membuat lubang di pertahanan mereka. Terlebih lagi, Regen Estate tetap pasif. Atau mereka tidak akan punya waktu untuk datang ke sini. Rumah macam apa klan Luo ini yang membuat ketakutan bahkan sampai ke Regen Estate? Mereka mungkin terkejut, tetapi mereka masih keras kepala seperti bagal. Sue Qingjian tertawa, memelototi Zuo, "Adik laki-laki, aku memang mengatakan aku akan menerimamu, tapi aku tidak pernah menyebutkan apapun tentang kamu memilikiku." "Benar, hanya aku dapat memiliki krone ini, hahaha." Qiu Yanhai tertawa tanpa malu, mendapatkan rona merah dan tatapan tajam dari Sue Qingjian. Zuo Fan menggaruk hidungnya, "Tidak apa-apa juga. Keahlian aku adalah aku tidak suka memaksa orang. Meskipun aku mungkin memiliki sedikit kesalahan yang menjijikkan. Apapun yang aku lihat, aku harus memilikinya. Dan apa yang tidak bisa aku miliki,
tidak ada orang lain yang bisa. Zuo Fan membuat tanda sebelum keduanya bisa bereaksi. Udara dipenuhi dengan ratapan pasangan itu saat kepala Sui Qingjian dan Qiu Yanhai berdarah bersama dengan rasa sakit luar biasa yang menyertainya. Binatang spiritual terkejut dan terbang ke Zuo Fan. Bocah ini adalah ancaman nyata, menyembunyikan dirinya sedemikian rupa. Zuo Fan tidak sedikit pun takut. Kalian berdua lebih baik duduk dan bersikaplah atau yang akan kamu dapatkan hanyalah mayat tuanmu. Zuo Fan membuat tanda tangan dan pasangan itu meludahkan darah. Kemudian mulai mengalir dari setiap lubang kepala mereka seperti air mancur. Binatang-binatang spiritual berhenti dengan panik, membeku dalam ketidakpastian. Tapi mata mereka yang menyedihkan menatap Zuo Fan, memohon belas kasihan. Li Jingtian menggelengkan kepalanya. Dengan garis kejam Zuo Fan, bahkan binatang spiritual pun tidak bisa lepas dari genggamannya, apalagi sesama manusia. Melewati dua tatapan memohon unggas itu, Zuo Fan berjalan ke arah pasangan itu dan menunjukkan seringai paling pengecut yang bisa dia kerahkan. Senior, mengapa kamu harus menderita begitu? Selama kamu setuju untuk bergabung dengan klan Luo, apa yang kamu lakukan pada kami? Qiu Yanhai menggonggong. Tak berdaya, Zuo Fan mulai menjelaskan kepada mereka efek Blue Thumbs sambil tersenyum. Kamu tidak boleh mengambil permen dari orang asing, apalagi pil. Hahaha. Kok iblis itu membuat mereka merinding. Mereka, yang menjelajahi tanah selama beberapa dekade tanpa ada yang menghalangi jalan mereka, dimainkan oleh anak nakal beringus. Ini terakhir kali aku bertanya. Maukah kamu menurut? Zuo Fan berkata. Mati sebelum aib. Kami tidak akan pernah tunduk. Mereka berdua berkata serempak. Zuo Fan menghela nafas. Aku hanya memintamu untuk menjaga para tetua di klan Luo. Tidak ada aib sama sekali di dalamnya. Tapi jangan mengambil kata-kata aku untuk itu, tanyakan Penatua Li. Pelayan Zuo selalu sopan dan hormat. Li Jingtian berteriak, sambil memaki di dalam, dengan serangan kekejaman sesekali di antaranya. Dia bisa mengingat seolah-olah kemarin, ketika dia dan Yan Song menyuarakan keluhan mereka, Zuo Fan terbang menjadi marah. Hanya berkat Luo Yunchang keduanya berhasil menenangkan amarahnya hanya dengan berlutut. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan pada mereka sebaliknya? Li Jingtian merasakan rasa kekeluargaan yang aneh dengan pasangan dalam hal ini. Tetua klan Luo mungkin adalah tetua paling menyedihkan di seluruh dunia luas. Nyawa seseorang tidak hanya bergantung pada keinginan kepala klan, tetapi lebih pada keinginan pramugari. Dan bahkan sebelum kamu mulai mempertimbangkan keinginan kepala klan, kamu harus terlebih dahulu mengikuti keinginan pramugari. Katakan padaku, apakah itu yang kamu sebut penatua? Bahkan Regen Estate lebih baik dari pelayan ini. Chapter 212. Tidak bagaimana kita akan tunduk. Keduanya sangat keras kepala, menggelengkan kepala pada setiap upaya Zuo Fan untuk mempengaruhi mereka. Lalu senyum memudar dari wajah Zuo Fan. Karena kamu tidak dapat menghadapi kenyataan, kamu hanya akan menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi selanjutnya. Zuo Fan berbicara dengan dingin. Sebuah tanda baginya adalah keduanya menggeliat di tanah meratap kesakitan. Anggota badan mereka berkerut dan retak terdengar setiap kali tulang bergeser. Darah mengumpul di bawah mereka tetapi tidak dari luka yang terlihat. Itu mirip dengan memutar handuk untuk memeras semua air keluar. Ini adalah satu rasa sakit yang bahkan tidak bisa diatasi oleh dua monster veteran ini. Itu menusuk inti mereka. Li Jingtian bersukacita dalam hati.
Syukurlah aku beralih sisi begitu cepat. Siapa yang tahu penderitaan yang tak terhitung apa yang mungkin menungguku selain yang satu ini? Ini tidak manusiawi. Kali ini, dia melihat Zuo Fan dengan ketakutan. Kedua hewan roh itu panik melihat penderitaan tuannya. Mereka sekali lagi terbang ke Zuo Fan, tetapi Li Jingtian melompat untuk bertahan. Sementara Zuo Fan memegang tanda tangan yang tidak peduli. Serangkaian letupan terdengar saat tubuh pasangan itu meledak seperti petasan saat luka terbuka di sekujur tubuh mereka dan memicu mereka ke putaran lain dari ratapan yang lebih memilukan. Zuo Fan menoleh ke kedua unggas itu. Apakah hewan peliharaan tidak tahu bagaimana cara untuk patuh? Aku menyuruhmu untuk duduk dan bersikap, atau mereka tidak akan hidup lebih lama. Tembakan mereka berhenti, berkurang menjadi terbang berputar-putar karena khawatir. Mereka tidak bisa mundur atau mundur, dipaksa untuk melihat tuan mereka menangis. Jika mereka bisa berbicara, mereka akan mendesak tuannya untuk menyerah. Orang harus tahu kapan dia dipukuli, tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah menangis dalam suara yang tidak dapat diuraikan oleh manusia. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, hewan peliharaanmu khawatir sakit. Kenapa kamu harus begitu kejam pada dirimu sendiri? Hehehe, Pang, jangan meremehkan kami. Kami mungkin telah jatuh ke dalam perangkap kamu, tetapi kamu tidak mungkin membuat kami tunduk. Dapatkan melalui kepalamu yang tebal. Qiu Yanhai terkekeh melalui rasa sakitnya. Sue Qingjian menunjukkan senyum sedih. Hahaha, kentut tua, kami telah melakukan apapun yang kami inginkan begitu lama, hanya untuk mati di tangan seorang anak. Kami telah kehilangan semua rasa hormat. Satu-satunya kegembiraanku adalah aku bisa mati bersamamu. Aku juga, hahaha. Qiu Yanhai mengangguk, bertekad untuk menatap kematian tepat di wajahnya. Di ambang kematian, keduanya masih bisa menunjukkan senyum kegembiraan. Bahkan Zuo Fan tersentuh, orang-orang ini benar-benar hebat, sangat keras kepala. Tapi semakin mereka seperti ini, semakin mereka menggelitik kesukaan Zuo Fan. Setiap kali hati terlintas dalam pikiran, Zuo Fan adalah ahli dalam menyerang tempat yang paling menyakitkan. Bukankah dia mengubah Li Jingtian dan Yan Song di sisinya dengan cara yang sama? Alasan karakter tangguh pasangan itu adalah cinta. Ini adalah kekuatan sekaligus kelemahan. Zuo Fan berkata dengan datar, aku memiliki waktu yang cukup singkat untuk mengenal kamu, tetapi aku dapat melihat seberapa dalam kamu saling mencintai. Apa kau begitu ingin melihat yang lain mati? Hehehe, Pang, bagaimana anak nakal sepertimu bisa tahu apa itu cinta? Sambil nyengir, Qiu Yanhai menatap mata Sue Qingjian dalam-dalam dengan senyum puas, selama dia bersamaku. Aku menyambut kematian? Sue Qingjian mengangguk dengan senyum indah. Zuo Fan tersenyum kejam, aku tidak tahu cinta, bukan? Kalau begitu izinkan aku memberitahu kamu tentang cinta yang aku lihat. Pertama-tama, kamu, menunjuk Qiu Yanhai, Zuo Fan mencibir, kamu bertarung dengan orang tua ini. Hak untuk semua hidup kamu namun tidak menang sekali. Kamu berdua memiliki kultivasi yang sama, api langka yang sama, tetapi dia menggunakan beberapa kultivasi untuk menjaga dirinya tetap muda. Tentu saja dia yang lebih lemah. Bagaimana kamu tidak bisa mengalahkannya? Jelas sekali kamu bersikap lembut padanya setiap saat. Qiu Yanhai hanya membalas dengan senyum bangga. Zuo Fan menoleh ke Sue Qingjian, dan kamu, di dunia ini mungkin benar dan kamu pergi dan menyia-nyiakan beberapa kultivasi hanya untuk penampilan. Cara aku melihatnya, kamu jelas meminta kematian.
Tidak apa-apa jika kamu adalah seseorang yang keluar di depan umum setiap hari. Tetapi siapa yang akan melihat kamu ketika kamu bersembunyi di gunung? Tentu saja aku tahu kau berdandan untuk priamu. Bagaimana bisa aku tidak? Tapi cara aku melihatnya, itu benar-benar sia-sia. Apa, Qing Jian, kamu tetap muda hanya untukku? Qiu Yanhai mengabaikan penghinaan Zuo Fan, memperhatikan Sue Qingjian dengan rasa terima kasih. Kalau begitu, aku perlu melihat lebih dekat. Aku pasti buta karena tidak menghargaimu selama beberapa dekade ini. Sue Qingjian tersipu dan cemberut. Dia menganggap kritik Zuo Fan sebagai pujian. Zuo Fan tidak keberatan, karena ini adalah tujuannya. Dia ingin memacu cinta mereka ke titik setinggi mungkin, hanya untuk menghancurkannya berkeping-keping. Kamu pasti berpikir aku menyanyikan pujian untukmu, kan? Baiklah, izinkan aku memberitahu kamu, cinta adalah kelemahan terbesar kamu. Omong kosong, cinta kita abadi. Kita hidup dan mati bersama dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghentikannya. Qiu Yanhai mengejek. Oh benarkah? Sambil menyeringai, Zuo Fan meraih leher adil Sue Qingjian. Qiu Yanhai berteriak ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Ambillah padaku jika kamu seorang pria dan tinggalkan wanitaku. Jangan tertipu, pembuat kode tua. Jika satu mati, yang lain akan segera menyusul. Tidak ada yang akan dia lakukan yang akan membuat perbedaan. Sue Qingjian melotot. Qiu Yanhai mengangguk dan santai. Zuo Fan, bagaimanapun, mendengus, kamu pikir semudah itu mati di tanganku? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Meskipun aku punya firasat kau akan memohon padaku nanti. Energi hitam datang dari Zuo Fan dan meresap ke dalam Sue Qingjian saat dia mulai menggunakan seni transformasi iblis. Yuan Qi Sue Qingjian tersedot dan tubuhnya mulai menua, rambutnya memutih. Tapi itu bukan disebabkan oleh seni transformasi iblis, tetapi karena Yuan Qi yang disimpan dalam menjaga penampilan dilucuti. Hahaha, nenek tua. Jadi begini penampilanmu. Kamu tidak bisa lagi menjaga masa muda kamu. Mengapa kamu tidak membiarkan orang tua kamu melihat kamu dengan baik sekarang? Zuo Fan tertawa, memutar kepala Sue Qingjian ke arah Qiu Yanhai. Dia juga meletakkan cermin di depannya untuk melihat wajah aslinya. Sue Qingjian bergidik melihat wanita tua berambut beruban itu. Dia meratap, tidak, kojer tua, jangan lihat. Hahaha, usaha yang bagus, tapi tubuhmu berada di bawah kendaliku. Menutup mata tidak akan berhasil. Orang tua itu sekarang akan melihat seberapa tua dan keriputmu. Zuo Fan terkekeh. Tidak, jangan lihat, jangan lihat. Sue Qingjian menggelengkan kepalanya saat air mata berkedip di matanya. Qiu Yanhai menghibur, Qingjian, jangan khawatir. Bagiku, kamu yang paling cantik. Zuo Fan tersenyum dalam hati. Wanita berdandan untuk pria mereka, dan ini adalah sikap pria? Mengapa ada wanita yang melakukannya jika bukan untuk menarik perhatian pria? Terutama terhadap orang yang mereka cintai. Wanita akan ingin melihat yang tercantik mereka. Bahkan jika pria berbicara tentang mencintainya sepenuhnya, dia tidak pernah ingin membiarkan dia melihat sisi buruknya. Zuo Fan melihatnya sehingga dia mengangkat cinta mereka lebih tinggi. Kemudian membuatnya kembali ke penampilannya yang dulu dan jelek. Dia tidak membidik lelaki tua itu sejak awal. Tetapi perempuan tua itu sebagai gantinya. Pertama datang penghancuran dinding mental wanita tua itu, dan kemudian datang kekalahan pria tua itu. Zuo Fan mencibir,
melompat ke Sue Qingjian dan mengejek, "Hehehe, saudari, kamu tidak terlihat seperti saudara perempuan sekarang, kan? Lebih seperti nenek jika kau bertanya padaku." "Jangan katakan itu, tolong." Sue Qingjian menangis sambil menutupi wajahnya. Qiu Yanhai mengutuk, "Binatang buas, hentikan sekarang juga atau kamu akan menyesal." "Maaf. Hahaha, nyawamu ada di tanganku tapi kamu berani mengambil nada itu bersamaku?" Zuo Fan mencibir ketika tangannya meraih selempang Sue Qingjian, "Kalian tua kentut. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku bisa membuat wanita tua ini terlihat lebih tidak sedap dipandang? Meskipun aku tidak tertarik untuk melihat dan membiarkan mata kambing tua kamu berpesta sendirian. Tapi mau tak mau aku bertanya-tanya, seberapa tertarikkah kamu, Pak Tua, pada tubuh halus saudari ini?" Zuo Fan diselingi oleh tarikan ringan. "Tidak." Sue Qingjian menangis, matanya sudah berputar di tengkoraknya. Qiu Yanhai menangis, terisak-isak memohon, "Stuart Zuo, kami tunduk. Tolong, biarkan dia pergi. Jangan mempermalukan kami lagi, aku mohon." Qiu Yanhai, seorang ahli perkasa, menangis seperti anak kecil, mendapatkan simpati dari siapapun yang melihatnya. Zuo Fan menoleh ke Sue Qingjian, dan melihat perempuan tua itu mengangguk-angguk dengan air mata juga. Zuo Fan beralih ke senyum ceria di tempat. "Apakah itu sangat sulit? Kamu bisa melakukan ini dari awal dan menghindarkan diri kamu dari penderitaan. Silakan bangkit, para tetua." "Oh, bagaimana bisa ada orang yang begitu kejam padamu, para tetua? Aku membawa beberapa pil penyembuhan. Tolong bawa mereka, para tetua." Zuo Fan tiba-tiba menjadi bipolar. Seolah-olah dia yang sebelumnya adalah iblis adalah kepribadian yang berbeda. Dia membantu keduanya berdiri dengan hormat dan memberi mereka sebuah botol. Pasangan tua itu ketakutan setengah mati. Melihat botol itu, mereka tiba-tiba gemetar. Mereka mundur dan menggelengkan kepala dengan keras. Mereka takut lagi dengan pil Zuo Fan. Tapi Zuo Fan mengangkat alis dan membentak, "Kamu berani menolak pil aku?" Bergidik lagi, pasangan itu berderit, dan meminum pil itu di bawah pengawasan Zuo Fan. Zuo Fan bersinar lagi. Dengan cara ini, klan Luo baru saja mendapatkan sepasang tetua yang patuh. Menyaksikan segalanya, hati Li Jingtian bergetar sampai ke intinya. Stuart Zuo adalah kekejian untuk membuat para ahli yang kuat ini runtuh dari caranya yang kejam dalam hitungan menit. Dia sangat jahat. Dia bersyukur kepada surga yang tinggi karena mengubah sisi secepat dia. Atau dengan metode kejam Stuart Zuo, siapa yang tahu penghinaan tak terbatas apa yang akan dia terima. Pada saat itu dia tidak memiliki reputasi untuk dibicarakan, berlari menembus lumpur. Chapter 213. Setelah 6 jam, Qiu Yanhai dan Sue Qingjian membuka mata mereka, setelah sebagian besar menyembuhkan luka mereka. Sue Qingjian kembali ke masa mudanya, ke Zuo Fan yang berseri-seri dan Li Jingtian di sampingnya. Sekarang pasangan itu bangun, Zuo Fan datang kepada mereka dengan tawa ramah. "Aku kira selamat untuk kesembuhan kamu. Sekarang mari kita kembali ke klan." Petik 2. Menggigil di dalam, keduanya terhuyung mundur ketakutan. Jangan lihat aku seperti aku musuh di sini. Kita semua berada di pihak yang sama sekarang, bukan? Zuo Fan mengangkat bahu dan tersenyum pada Sue Qingjian. "Kakak, apakah kamu sudah lupa seberapa dekat kita, saudara?" Menelan datar, Sue Qingjian berlari di belakang Qiu Yanhai,
seperti tikus takut pada kucing. Tapi mata itu menyimpan kebencian yang tak salah lagi dibayangi oleh ketakutan yang luar biasa. Memelototinya, Sue Qingjian meludah. Siapa saudara perempuanmu? Aku pasti buta untuk tidak melihatmu memiliki iblis di dalam dirimu. Benar sekali, karena dia menganggap Zuo Fan sebagai anak naif yang nyaris tidak membuka matanya terhadap dunia. Siapa sangka anak anjing ini mengendalikan biduk gila yang terkenal. Dia tidak memiliki keraguan dan skema keji yang bahkan pasangan monster terkenal ini menggigil ketakutan. Bagaimana mungkin itu adik kecil, iblis dari neraka lebih seperti itu? Sue Qingjian menyesal telah tersapu oleh senyum manis dan tipu daya Zuo Fan. Dia gatal untuk mencungkil matanya dan meremasnya. Zuo Fan menjadi kesal. Qiu Yanhai melihat suasana hatinya tenggelam dan mendesak, "Stuart Zuo, tolong tenangkan dirimu. Tas tua aku mengoceh. Jangan pedulikan dia. Sudahlah, nyawamu ada di tanganku. Itu pilihan kamu jika kamu ingin bergaul dengan aku. Senlu, saatnya kita bergerak." Zuo Fan mengabaikan mereka dan membuka sayap petirnya saat dia terbang ke langit. Melihat iblis itu terbang, pasangan itu bernapas lebih mudah, namun tampak hampir menangis. Mereka yang hidup bebas di gunung, mereka yang menangkis bahkan ancaman Regen Estate, bagaimana bisa mereka jatuh begitu rendah di tangan seorang warp? Mereka tidak bisa memahami semuanya. Li Jingtian berjalan ke arah mereka dan mengejek, "Bukankah kamu menertawakan aku mengatakan aku tidak punya nyali, pria tua? Nah, mana milikmu?" Tersenyum sedih, Qiu Yanhai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Aku bersalah sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat." "Hahaha, asal kamu tahu," Li Jingtian berkata, "tapi aku adalah orang yang memiliki tekad yang besar, dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Blue Tuom. Dan yang pernah aku ikuti tidak pernah biasa. Cobalah untuk melihat melampaui penampilan muda Stuart Zuo. Dia melakukan segalanya dengan tenang dan presisi. Taktik yang ganas adalah alat pria yang kuat. Kamu tidak akan rugi dengan mengikutinya." Keduanya mengangguk setelah waktu yang lama. "Dan karena kita akan bekerja sama di masa depan, aku akan memberitahu kamu dasar-dasar untuk bertahan hidup di klan Luo." Memastikan Zuo Fan sudah cukup jauh, Li Jingtian berbisik. Telinga pasangan itu dikupas, "Tolong beritahu kami, Saudara Li." Petik 2. Kecuali Stuart Zuo, siapapun di klan Luo adalah orang-orang yang baik untuk didekati, terutama nona muda kita. Dia adalah suatu keharusan untuk menang. Stuart Zuo mungkin semua tentang permainan kekuasaan, memandang rendah semua, tapi dia selalu mengabdikan diri untuk klan Luo. Dia akan lebih sering mendengarkan nona muda. Jadi, jika kamu pernah berada di sisi buruknya, segera ke nona muda itu dan minta dia untuk membela kasus kamu. Itu membuat kamu lolos dari hukuman hampir sepenuhnya. Li Jingtian menepuk bahu Qiu Yanhai, sambil menatap keduanya dengan serius. Keduanya sangat berterima kasih sambil menangkupkan tangan. "Terima kasih, Saudara Li." "Tidak apa-apa. Kita semua berada di kapal yang sama, kamu dapat memberikan kesopanan." Hahaha. Li Jingtian melambai. Apakah dia benar-benar peduli? Tentu saja tidak. Keduanya tidak mengetahui masalah klan Luo, tetapi akan mengetahuinya dengan mudah dalam 3 hari pertama. Dia mengingatkan mereka sebelumnya karena bantuan ini datang murah dan tidak melihat alasan untuk tidak memiliki mereka berhutang satu kepadanya. "Kapan aku mulai berubah menjadi pria yang begitu kejam?"
Dia menghela nafas dan tiba-tiba menggaruk kepalanya. Tebak lingkungan mengubah pria itu. Di gerbang ibu kota kekaisaran, Marsekal Dugu sedang duduk di atas kuda besarnya dan memasuki kota dengan 5 anak baptisnya. Jutaan tentara yang kuat ditempatkan 10 mil keluar. Kabar kembalinya Dugu Zantian, yang kedua dari 4 pilar kepengadilan, segera tersiar di bibir setiap warga negara. Yang mulia, Marsekal Dugu sedang mencari audiensi. Masuk. Di Istana Emas ibu kota kekaisaran, kaisar sedang duduk di atas tahta yang mewah. Di sebelahnya adalah pria yang sering bermain catur dengannya, Pak Sima. Dugu Zantian masuk dengan langkah besar dan membungkuk. Dugu Zantian menyapa yang mulia. Semoga panjang umur dan sejahtera. Hahaha. Marsekal Dugu datang dari jauh. Kamu pasti lelah, silakan duduk. Sambil tertawa kecil, kaisar berjalan ke Dugu Zantian dan membantunya duduk di kursi. Pria manapun akan merasa sangat bersyukur dan terhormat. Tapi Dugu Zantian menganggapnya sebagai fakta. Bagaimanapun, dia adalah pilar kekaisaran. Bukankah pria seperti dia akan menerima setidaknya sebanyak ini dari kaisar? Marsal Dugu, bagaimana situasi di Windegaze City? Dugu Zantian baru saja duduk dan kaisar sudah mulai bertanya. Dugu Zantian menghela nafas, aku khawatir, situasinya buruk. Aku telah bergegas untuk menyelamatkan sesuai dekret kekaisaran tetapi aku terlambat. Windegaze City telah berada di bawah pertempuran yang mengerikan, di mana klan Luo kehilangan 100.000 orang. Puff. Menonton Dugu Zantian berbicara dengan nada yang begitu serius, hati kaisar tenggelam. Kemudian dia mendengar dia menyebutkan kerugian klan Luo dan menyemburkan darah. Marsekal Dugu, bagaimana mungkin klan tingkat ketiga seperti klan Luo memiliki 100.000 orang? Kaisar berseru, lalu mengutuk di dalam, bahkan aku, yang jarang berada di luar istana mengetahuinya. Kenapa kamu tidak punya akal sehat, Marsal? Apakah kamu melihatnya sendiri? Tidak, sebenarnya. Tapi ketika pelayan klan Luo melaporkannya, aku juga merasa aneh. Pelayan itu adalah Zuo Fan. Wajah kaisar berkedut. Tentu saja itu dia lagi. Bocah itu tidak lain hanyalah masalah. Berbicara tentang begitu banyak korban seolah-olah itu adalah urutan hari ini. Dugu Zantian mengangguk, yang mulia bijaksana. Memang Stuart Zuo yang memberitahu aku tentang korban klan Luo. Aku juga skeptis dalam mempercayai pembicaraan ceroboh pria ini. Bagaimana bisa sebuah klan kecil memiliki begitu banyak orang? Bahkan ketujuh rumah itu tidak memiliki begitu banyak. Tapi kerugian klan Luo memang besar dalam pertempuran itu, bahkan dengan kepala klan mereka menjadi korban. Kaisar memegangi kepalanya dan menghela nafas. Marsekal, kepala klan Luo sudah mati hampir 3 tahun sekarang. Apa? Dugu Zantian terkejut, lalu dia menjadi merah. Sialan anak-anak nakal itu, mereka mempermainkanku. Tapi bukan itu masalahnya di sini. Masalahnya adalah mereka membodohiku di depan kaisar. Zuo Fan, Yun Hai, aku akan menangkapmu untuk ini. Dugu Zantian menggertakkan giginya. Kaisar menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa dia telah digigit. Sudahlah. Tolong beritahu aku apa yang kamu bisa tentang klan Luo, Marsal. Dugu Zantian terkejut, lalu menundukkan kepalanya karena malu. Sejak dia memasuki klan Luo, semua yang dia dengar tentang itu adalah dari mulut Zuo Fan, tidak mendapatkan waktu untuk melakukan penyelidikan sendiri. Dan ketika sampai pada pelaporan, kata-kata Zuo Fan tidak terlihat benar sekarang.
Dia menyadari bahwa dia hampir tidak tahu apa-apa tentang klan Luo. Memperhatikan keadaannya yang menyedihkan, Kaisar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa kamu bahkan pergi ke kota Windegaze untuk? Apakah kamu juga ceroboh dengan kecerdasan musuhmu? Sudahlah. Kaisar menghela nafas. Apakah Luo Yunhai dan Luo Yunchang dari klan Luo baik-baik saja? Mereka baik-baik saja. Dugu Zantian berbicara. Lalu bagaimana dengan Kapten Pang Yi, tetua mereka Lei Yuntian dan putri baptisnya Lei Yuting? Dugu Zantian mulai menjawab semua pertanyaan yang diajukan Kaisar tentang petinggi klan Luo. Pada akhirnya Kaisar mengangguk, karena mereka baik-baik saja, klan Luo tidak menderita kerugian. Tapi klan ini benar-benar mampu untuk tetap berdiri meskipun ada pengawasan ketat dari Regen Estate dan Lembah Neraka. Yang mulia, di luar Gunung Blackwing, tempat klan Luo berada, terletak, ada 4 arai kelas 5 yang ditempatkan oleh kepala klan. Seorang ahli normal akan kesulitan untuk menyusup. Dugu Zantian menambahkan. Kaisar mengangkat alisnya, lalu mengirim pandangan mengejutkan kepada Tuan Sima. Anak Zuo Fan ini semakin mengesankan. Aku mendengar dia bisa mengatur arai, tetapi tidak pernah membayangkan dia bisa mengatur 4 yang kelas 5. Apa itu dilakukan oleh Zuo Fan? Dugu Zantian berteriak. Menghela nafas, Kaisar hanya melirik lelaki tua itu. Apa yang kamu lakukan di Windegaze City? Aku meminta kamu di sini untuk memberi aku laporan. Tetapi mengapa aku yang menjelaskan sesuatu kepada kamu? Kaisar melanjutkan, klan Luo kehilangan segalanya. Bahkan kepala klan mereka 3 tahun lalu, hanya meninggalkan saudara, pramugara, dan Kapten Pang Yi. Klan Luo saat ini telah dibawa oleh Zuo Fan. Dan itu anak ini. Kaisar mulai menceritakan tindakan Zuo Fan yang membuat masalah di seluruh kekaisaran. Setelah dia selesai dengan kekacauan yang dia tinggalkan di Drifting Flowers Edifice, dia menambahkan, anak ini adalah bakat yang langka. Tapi sayang dia terlalu mudah berubah. Dia membuatku menyukainya dan membencinya secara bersamaan. Masalah klan Luo adalah karena dia. Tapi dialah yang membuat klan Luo berdiri tegak. Aku hanya tidak tahu apakah pelayan aneh ini adalah berkah atau bencana bagi klan Luo. Berkedip, Dugu Zantian tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah menganggap Zuo Fan sebagai master arai. Adapun semua aksi yang dia lakukan, Dugu Zantian tidak peduli. Persetan, prajurit apa yang tidak melakukan aksi? Keterampilan adalah yang terpenting. Aku harus memiliki dia di kam aku. Pikiran Dugu Zantian telah ditetapkan. Ngomong-ngomong, Marshal, apakah ada hal lain kamu ingin melaporkan? Kaisar tidak memiliki harapan pada saat ini, tetapi masih bertanya. Dugu Zantian bergegas untuk mengatakan, ya, itu melibatkan bukti lembah neraka dan 2 rumah lain untuk menyerang klan Luo. Silakan membuat keputusan, Yang Mulia. 3 rumah ini telah mencoba masuk ke kota Windegaze saat aku di sana. Dugu Zantian mengeluarkan 3 selip batu giok. Mata Kaisar berbinar dan tertawa. Dengan bukti ini aku akhirnya akan mengalahkan mereka. Apakah kamu melihat Regen Estate di sana juga? Dugu Zantian menggelengkan kepalanya. Di antara kelompok 7 tuan rumah yang aku lihat di Windegaze City, tidak ada yang berasal dari Regen Estate. Petik 2. Begitu. Sepupuku itu pasti suka menyembunyikan semua jejak. Dia pasti merencanakan sesuatu yang berbahaya. Membuang 3 selip batu giok, Kaisar menyalak. Aku akan menggunakan 3 rumah ini sebagai bukti kekuatanku.
Biarlah semua melihat siapa penguasa sebenarnya dari negeri-negeri ini. Chapter 214. Lembah neraka adalah tempat yang pernah diselimuti kabut tebal dan menakutkan. Namun, hari ini adalah hari yang sangat cerah dan membuat pemandangan agak cerah. Meskipun cahaya hangat matahari menjanjikan kegembiraan, hati penghuni lembah neraka dalam kabut. Di aula pertemuan, Yu Wanshan duduk di kursinya dengan para penatua di kedua sisinya. Kursi kosong di antara deretan tetua adalah hadiah mati untuk suasana muram mereka. Mereka dengan sedih diingatkan akan kehilangan mereka. Sudah 2 tahun sejak tetua mereka yang paling bijaksana, Yu Guiqi, terbunuh. Saat ini, lembah mengirimkan yang terbaik untuk membalas dendam atas pukulan berat tersebut. Ironisnya, bukannya mayat musuh yang paling mereka benci, Zuo Fan, yang dibawa, malah lebih banyak kerugian yang ditambahkan ketumpukan. Mengesampingkan kekalahan tetua pertama mereka di kota Windegaze, karena Zuo Fan juga, setelah Yu Guiqi jatuh, jumlah pegawai perlahan-lahan termasuk tetua ketiga, penatua keempat, penatua keenam. Bahkan sesepuh kelima tidak lolos tanpa cedera, lengannya dicabut. Lembah neraka berada dalam situasi genting, dengan setengah dari 12 tetua mereka pergi dan 1 lumpuh. Semua sementara Zuo Fan hidup dan menendang. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima. Itu benar-benar penghinaan. Tidak ada yang memperkirakan mereka akan menerima pukulan seperti yang mereka lakukan 3 abad lalu. Warisan mereka yang berusia ribuan tahun, martabat 7 rumah mereka ditusuk dan diejek di setiap kesempatan. Bam! Kamu Wanshan membanting meja, dan semua orang bisa mendengar giginya yang menggertakkan. Semua orang dipenuhi dengan kebencian yang sama. Terutama tetua kelima. Dia menyentuh bahunya yang terluka saat api mengancam untuk melarikan diri dari matanya setiap kali dia mengutuk satu nama berulang-ulang di benaknya. Zuo Fan. Tapi mereka sekarang terjebak. Mereka mendorong keluarga kekaisaran terlalu jauh dan yang terakhir memanggil Marsekal Dugu untuk membuat mereka takut. Jika mereka melakukan satu langkah yang salah, mereka akan segera melihat sejuta pasukan Dugu Zantian di depan pintu mereka. Dan tidak ada yang bisa menanggung beban akibat seperti itu. Disinilah mereka, semua ingin menyerbu kota Windegaze, untuk memeras darah klan Luo dan Zuo Fan, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Kelangsungan hidup mereka tergantung pada keseimbangan. Ini adalah teka-teki mereka. Grand Elder melihat sekelilingnya dan menghela nafas. Suasana mencekik. Aku tidak tahan lagi. Aku harus menjatuhkan bajingan itu untuk selamanya. Penatua kelima adalah yang pertama dihancurkan. Mata tertuju padanya, tetapi tidak ada yang menjawab, meskipun mereka semua merasakan hal yang sama. Siapapun di sana tahu konsekuensi dari tindakan semacam itu. Sebuah riak tiba-tiba membawa serta suara seruling yang samar. Sialan, siapa yang berani ceria di saat yang menyedihkan seperti ini? Aku akan mencabik-cabiknya. Penatua kelima sedang mendidih, dan musik hanya membantu untuk memacu kemarahannya lebih lanjut. Tapi sebelum dia bisa pergi berburu, Grand Elder mengangkat tangannya, takut mengguncang intinya. Tunggu, ini seruling Divine Dragon Fang Qiubai. Pedang ilahi seruling Gyo. Mereka semua memulai, dengan hati di tenggorokan. Bahkan tetua kelima yang marah perlahan menjadi tenang, mulutnya terbuka karena syok. Sialan. Apa yang dilakukan pedang ilahi seruling giok di sini? Tetua kelima beralih ke yang lain. Yu Wanshan menghela nafas, penuh dengan kepahitan. Kenapa lagi?
Bukankah kaisar yang menempatkannya pada kita? Mengapa beberapa dekade keluarga kekaisaran yang malang tiba-tiba tumbuh dan menjadi tulang punggung? Kamu Wanshan merasa ingin menangis, tetapi dia bersiap untuk pertemuan saat dia memberi isyarat kepada para tetua untuk ikuti dia di luar lembah neraka. Di pintu masuk, sosok naga ilahi yang gagah dan perkasa Fang Qiubai memainkan nada merdu di serulingnya. Saat suara berhenti dari biru, Fang Qiubai memainkan seruling di tangannya saat dia berbicara dengan dingin. Atas perintah kaisar, Tuan Lembah kamu harus segera menghadiri pengadilan. Kamu Wanshan adalah marah. 7 rumah dan keluarga kekaisaran menemui jalan buntu, dengan kedua belah pihak menangani urusan Tianyu. Bahkan ketika sebuah dekrit datang sebelumnya ke lembah neraka, itu selalu disajikan dengan hormat dan sopan. Jelas bahwa kali ini, kaisar mengirim naga ilahi dengan dekritnya. Dia bahkan memainkan seruling di luar lembah mereka untuk menarik mereka keluar. Itu adalah unjuk kekuatan. Jika mereka menunjukkan rasa takut, bukankah kaisar akan mengambil sikap yang lebih keras ketika dia melihatnya? Tidak peduli seberapa kuat alasannya, dia tetap harus pergi. Dia ingin berbicara panjang lebar dengan kaisar. Melindungi Zuo Fan memiliki banyak implikasi. Apakah kaisar menetapkan 7 rumah untuk dirinya sendiri dengan ini? Kamu Wanshan dipenuhi dengan keberanian yang tiba-tiba, Tuan. Fang telah bekerja keras datang ke sini dengan dekrit. Sayangnya, aku masuk angin dan hanya bisa menghadiri pengadilan dalam beberapa bulan. Tolong tunjukkan belas kasihan. Dingin sekali. Beban banteng ini tidak bisa lebih jelas dari ini. Dapatkah ahli puncak surga yang mendalam bahkan masuk angin? Kamu jelas menempatkan kaisar di tempat. Para tetua memberi kamu Wanshan anggukan. Itu Vali Lord kami. Dia akan menggunakan alasan ini untuk mengatakan bahwa kambing tua itu adalah lembah neraka dari 7 rumah. Kami bukan anjingnya untuk diperintah. Boom! Sebuah ledakan menggetarkan telinga semua orang. Bahkan saat mereka berada di kagum pada Tuhan lembah mereka. Kemudian diikuti oleh angin kencang yang membawa debu. Setelah debu mereda, semua orang tersentak. Jajaran pegunungan di sisi lembah neraka telah menghilang ke udara tipis. Di udara, Fang Qiubai meletakkan seruling batu giok. Kamu harus segera berangkat, Tuan lembah kamu. Detik berikutnya, dia menghilang, meninggalkan para tetua lembah neraka dan Yu Wanshan pucat karena ketakutan. Gunung-gunung yang menghilang menyerang semua orang. Apakah ini kekuatan Divine Dragon Fang Qiubai? Ini terlalu gila. Dia memiliki kekuatan untuk melenyapkan lembah neraka sendirian. Wos! Tiba-tiba, seorang pria tua berjubah abu-abu muncul. Yu Wanshan bersinar saat dia datang. Yang mulia, kamu telah tiba. Apakah kamu? Tentu saja aku tahu. Aku hanya berani datang setelah dia pergi. Yang mulia mendesah, Tuan lembah, kami benar-benar melakukannya kali ini. Kaisar mungkin harimau kertas, tetapi 5 naga ilahinya sendiri adalah binatang buas. Aku mengatakan bahwa kamu pergi ke pengadilan dan minta maaf. Kaisar tidak bisa lagi tersinggung. Yu Wanshan mengangguk, merasa sedih dan hampir menangis. Ada apa dengan kita, lembah neraka? Seseorang menerobos masuk namun kami harus meminta maaf. Seminggu kemudian, Yu Wanshan tepat waktu dalam kedatangannya ke ibu kota kekaisaran. Seorang pelayan istana membawanya ke ruang tunggu untuk menunggu panggilan kaisar. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi mereka yang menunggu kaisar sekarang? Dia tidak berdaya.
Siapa yang mati dan menempatkan kaisar sebagai penanggung jawab? Dia hanya bisa menghela nafas, mengikuti pelayan itu. Dan untuk menambah penghinaan pada luka, Yuanshan sudah menemukan dua teman lama di sana, Yan Bogong dan Lin Rufeng. Keduanya tersenyum kecut melihat penampilan Yuanshan. Ketiganya seperti anak-anak dalam tahanan, duduk di sana di luar kantor direktur, menunggu panggilan kaisar. House Lord Lin, yang datang ke selamat hutan, dengan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, Yuanshan mulai mengobrol. Lin Rufeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, pelatih catur monokrom, Sima Hui. Oh, lelaki tua itu bermain catur sepanjang waktu dan memupuk pikirannya. Emosinya adalah yang paling lembut di antara 5 naga ilahi. Jade Flute Divine Sword Fang Qiubai naik dan meratakan pegunungan di salah satu sisi lembah neraka. Tenanglah. Lin Rufeng mulai mengomel dengan tatapan sedih. Kakek tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia memasuki Merry Woods dan melemparkan bidak catur. Apakah kamu tahu seperti apa itu? Setiap serangan tunggal seperti hantaman meteor. Melakukannya beberapa kali telah meratakan setengah dari Merry Woods. Sekarang kita hanya memiliki setengah milenium warisan. Kemudian dia mengeluarkan dekrit kekaisaran, menyatakan tangannya terpeleset saat itu. Jadi jangan bilang dia lembut. Lin Rufeng merasa masam dan menangis. Kamu Wanshan tidak pernah berpikir ada orang yang lebih buruk dari lembah neraka? Ai, kalian berdua beruntung dibandingkan dengan Pil King Hall. Yan Bogong menghela nafas, seolah-olah semua energinya meninggalkannya. Yang kamu lihat masih bisa disebut manusia. Sementara utusan aku benar-benar biadab. Seluruh aula Raja Pil berada dalam reruntuhan. Dengan semua pil dan bahan-bahan kami dibersihkan. Apa? Makan semua bahan? Keduanya berteriak kaget. Ketakutan bersinar di mata mereka yang berkaca-kaca. Hall Lordian, kamu benar-benar mengalaminya lebih buruk daripada kita semua. Bagi kaisar untuk benar-benar mengeluarkan ketakutan kecil yang sembrono itu berarti dia telah mencapai batas kemarahannya. Yan Bogong mengangguk, benar-benar menyakitkan. Ketiganya saling memandang dan ruangan itu dipenuhi dengan ratapan, membingungkan para penjaga di luar. Bukankah ketujuh tuan rumah dipenuhi dengan kurang ajar dan penghinaan setiap kali mereka datang ke ibu kota kekaisaran? Mengapa kali ini mereka seperti anak domba yang pergi ke tiang gantungan? Yang mereka dengar dari pohon hanyalah ratapan dan desahan.